Selamat pagi teman-teman. Kita tunggu dulu sampai Mbak Kalis masuk dalam live ID kita. Kita sambil nunggu ya teman-teman. Selamat pagi juga Mas Heru. Sebentar, unable to join. Halo Mbak Kalis. Halo, halo. Jelas kan suaraku? Jelas, jelas. Jelas banget. Alhamdulillah. Gimana di situ cuacanya? Cerahkah di Jogja? Oh, bagus nih, cerah, agak-agak panas kayaknya. Aku sepertinya Oh, salah memilih background, guys. Berantakan banget. aku udah setting sih sebenarnya barusan. Aduh, gimana nih? Gimana Apakah Kak, aku harus Mbak berganti? kabarnya? Jogja aman kan? Aman, aman. Dibuat nyaman dulu lah, nggak apa-apa. Ya Allah, lupa, lupa, lupa kalau belakang berantakan. Udah biarin aja lah ya. Kita mulai aja. Oke. Salam kenal juga ya Mbak Kalis. Akhirnya kita bisa ketemu di kegiatannya Cakrawikara Indonesia di Siap. episode spesial nih sebenarnya Cakrapot, yang episode 12. Apa sih kegiatan Mbak Kalis hari-hari ini? Masih nulis, masih nulis, masih Sama. ngisi-ngisi kelas juga. Oh, ngisi Terus ngisi. masih mengedit banyak hal. Hmm, udah soalnya udah setahun ya kita pandemi, udah Mhm. kita work from home, dan ya gimana gimana pengalamannya setahun pandemi ini, karena tahun ini apa ya, bulan ini adalah anniversary sepertinya Indonesia Ya, kasus ya pertama di seperti Maret kan. seperti teman-teman yang lain aja. Oke, mungkin kita mulai saja ya Mbak, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mhm, Nah, siap. kebetulan kan, hari ini kita akan membahas terkait, ada hubungannya terkait pandemi, terus kemudian kekerasan berbasis gender online, terus kemudian juga kita hubungkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang sangat alot banget kan pembahasannya di DPR gitu. Dan kita juga akan Mhm. menyambut International Women's Day, Choose to Challenge untuk uh, temanya tahun ini, di internasional ya. Nah, Siap. nah uh, saat ini kan ya selama setahun ini pandemi, kita bekerjanya di rumah, terus kembali juga ke rumah. Kalau kalau di tradisi kita baiti jannati katanya, rumah rumah Hmm. kita adalah surga kita gitu loh. Nah tapi ketika kita balik ke rumah, ya sebenarnya nggak aman-aman banget juga gitu loh. Banyak kekerasan juga terjadi di dalam rumah tangga gitu kan ya Mbak. Terus abis itu juga selain itu kita banyak juga sih menghadapi apa ya, kita banyak kali bermain sosial media online dan sebagainya. Dan ternyata
kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata ternyata berpindah gitu loh kepada dunia digital atau online gitu. Nah, akhir-akhir ini yang sangat banyak disoroti adalah kekerasan berbasis gender online. Itu kalau menurut Mbak Kalis itu seperti apa sih pemaknaan kekerasan berbasis gender online itu sendiri sih? Oke, sebelumnya aku sapa-sapa dulu ya yang udah ikut nonton tuh, yang udah Iya. manggil-manggil. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah ikut bergabung di live-nya Cakrawikara. Oke, jadi kekerasan berbasis gender online itu apa? Kekerasan berbasis gender online itu, cara mudah memahaminya adalah kekerasan berbasis gender yang pindah lokasi aja gitu. Jadi aku selalu menggambarkan seperti itu. Tujuannya sama, dia dilakukan oleh gender yang lebih kuat karena dia kan berbasis gender ya. Berarti pelakunya itu adalah gender yang lebih kuat ke gender yang lebih lemah. Kemudian tujuannya untuk mengancam, untuk menakuti, kemudian juga untuk membuat korban nggak berdaya gitu. Nah, kalau misalnya di darat gitu ya, ada kita misalnya di catcalling orang gitu ya, kita di catcalling orang gitu. Tetapi kekerasan berbasis gender online berarti ada pelaku gitu, ada pelaku catcalling juga, tapi pindah lokasi. Nah, yang memfasilitasi kekerasan berbasis gender online ini adalah SMS, kemudian media sosial yang paling banyak, kemudian juga aplikasi pesan instan ya, WhatsApp, Telegram, Line gitu. Terus ada juga di game forum anak-anak remaja ya zaman sekarang, dan yang angkanya terus meningkat saya kira adalah dating apps atau aplikasi kencan online gitu. Jadi jenisnya sama, nanti ada banyak sekali gitu ya, ada pelecehan, kemudian ada ancaman, misalnya teman-teman menerima ancaman perkosaan segala macam, dan yang sampai yang canggih-canggih nanti kita bahas lagi gitu. Iya. Kalau sedikit lagi yang Mbak Kalis tadi sebut tadi, ada gender yang lemah sama gender yang kuat, itu seperti apa sih yang dimaksud? Oke. Jadi gender yang lebih kuat itu kan dibentuk oleh banyak hal ya. Misalnya kalau di rumah tangga yang yang menghasilkan uang atau yang bekerja secara penuh itu misalnya adalah suami, berarti gender yang lebih kuat di dalam rumah tangga itu bisa dibilang suaminya gitu. Karena kemudian ketika dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dia ngatain istrinya gitu. Kamu itu seharian cuman di rumah aja, goler-goler, nonton sinetron, nggak ngapa-ngapain, masih aja nyusahin, masih aja kurang plak gitu misalnya. Jadi istrinya ditampar. Nah, itu gender yang lebih kuat terbentuk karena si laki-lakinya yang menghasilkan duit gitu. Ada juga misalnya gender yang lebih kuat di kantor misalnya ya, karena punya jabatan gitu, misalnya bos kepada staff atau karyawannya gitu. Jadi dia punya sesuatu untuk membuat dia punya power atau punya kuasa gitu. Itulah istilah kenapa ada relasi kuasa yang timpang gitu. Kemudian misalnya kalau di lembaga pendidikan itu dia jadi kuat karena misalnya ada gelar gitu ya, karena dia doktor, karena dia profesor gitu kan, dia punya power, dia punya kuasa yang membuat dia itu seolah-olah nggak bisa melakukan kesalahan. Kan dokter, kan profesor, masa sih dia pelaku pelecehan seksual gitu. Terus di lembaga agama gitu ya, yang terlihat religius, ada juga pembentuk-pembentuk relasi kuasa itu yang diterima begitu saja, taken for granted gitu. Misalnya gelar kiai gitu, atau misalnya Gus gitu ya, atau Ustaz gitu kan. Jadi itu kan sebutan-sebutan itu yang menempel kepada diri seseorang, yang membuatnya punya kuasa, punya power, yang misalnya ketika dia berbicara akhirnya dia lebih didengar gitu kan.
Jadi ketika dia memerintah sesuatu, orang bisa dengan gampang melakukan perintah yang dia inginkan gitu. Itu yang disebut relasi kuasa gitu. Iya. Jadi ada ketimpangan gitu ya, ketimpangan power yang kemudian itu bisa disebut kekerasan seksual bisa terjadi. Nah, satu lagi sih Mbak, karena tadi bilangnya bahwa kekerasan seksual berbasis online itu adalah apa ya, pindah lokasi yang dari yang nyata kepada yang di dunia maya gitu loh, di dunia digital. Nah, kalau di dunia nyata itu yang banyak mendapatkan kekerasan adalah perempuan. Apakah juga sama ketika itu berpindah lokasi itu sendiri? Sementara datanya sama sih untuk apa namanya, korbannya memang lebih banyak perempuan. Perbandingannya ibaratnya 1:5 bahkan ya. Jadi lebih banyak perempuan. Cuman kalau untuk anak-anak itu justru lebih banyak laki-laki ternyata. Jadi agak menarik juga sebetulnya. Jadi berarti kan, dan misalnya gini, contoh kasusnya itu si perempuan ini jadi gender yang lebih kuat karena dia misalnya guru di PAUD atau guru di TK gitu, dengan kepada murid laki-lakinya gitu. Oh, oke. Nah, berarti tetap juga ya, berarti dari sesuatu yang pindah tadi lokasi yang dinyata kemudian ini tetap juga perempuan yang paling banyak mendapatkan kekerasan. Itu ya, apakah itu juga karena persepsi kita terhadap perempuan yang disebut sebagai lemah, atau seperti apa sih Mbak? Sebetulnya secara umum karena budaya patriarkinya yang sama gitu, budaya misoginisnya, budaya seksismenya yang sama. Jadi kita secara umum hidup di alam yang masih sangat seksis dan patriarkis ini. Yang main handphone, yang main media sosial kan orang-orang yang sama ya gitu loh. Jadi Roni ini ada di offline, Roni pindah ke online gitu. Jadi sama juga gitu. Nah, misalnya ada orang-orang primitif tadi yang siul-siul kalau ada cewek lewat gitu, ketika dia pindah ke online, si orang ini tuh kan sama orang primitif dengan budaya yang masih patriarkis itu gitu. Jadi, dan ini yang menarik ya, maksudnya yang mendapat kekerasan berbasis gender online tuh sebetulnya kan laki-laki juga banyak menerima. Terutama para aktivis ya, para aktivis yang akunnya dihack, kemudian yang diretas yang dia tiba-tiba ngirim broadcast itu yang ancaman ngebom dan sebagainya gitu ya. Itu kan laki-laki, aktivis laki-laki menerima. Tetapi yang khas dari kekerasan berbasis gender online ini adalah ketika itu diterima oleh perempuan, itu yang diserang itu adalah seksualitas perempuan, yang diserang itu adalah penampilan perempuan, yang diserang itu adalah status perkawinan perempuan gitu. Jadi misalnya kejadian sama-sama aktivis nih ya, sama-sama aktivis perempuan dan laki-laki menerima kekerasan berbasis gender online karena aktivitas aktivismenya gitu. Yang laki-laki ya udah paling dia di hack gitu ya, bukan paling ya, maksudnya dia di hack, nomornya dibajak segala macem gitu. Tetapi yang aktivis perempuan ini kemudian misalnya fotonya diedit, kepalanya si aktivis itu kemudian diedit fotonya jadi foto tubuh yang telanjang kayak gitu-gitu. Terus video gitu ya, sekarang makin canggih kan, ada deepfake yang diedit nggak cuma foto tapi video konten intim gitu, padahal bukan dia gitu misalnya. Jadi dan laki-laki nggak mengalami itu, yang mengalami serangan-serangan yang menuju ke seksualitasnya itu adalah perempuan. Oh, jadi berbeda. Ini lanjut ke pertanyaan aku yang kedua sih. Terkait tadi kan ada perbedaan apa yang dialami oleh laki-laki, terus apa juga yang dialami oleh perempuan terkait kekerasan berbasis gender online ini, Mbak. Nah, tapi sebelum ke situ, Roni akan bertanya, kenapa sih
itu disebut kekerasan. Karena kan selama ini bilang bahwa karena kekerasan di masyarakat selalu identik sekali dengan fisik dan melukai dan sebagainya gitu loh kan. Sehingga ketika orang dituduh melakukan kekerasan, oh enggak kok aku tidak melakukan kekerasan, toh aku tidak melukai dia gitu loh. Nah, kenapa kemudian ini bisa menggunakan kekerasan, dan apa sih sebenarnya yang diterima oleh laki-laki dan perempuan gitu? Kenapa kok bisa berbeda juga gitu di titik ini? Jadi misalnya aku kasih contoh ya, pemerkosaan yang korbannya itu adalah seorang anak gitu, yang pelakunya itu misalnya adalah bapak tirinya gitu ya, atau paman, atau kakek gitu ya, itu tuh seringkali terjadi bahkan tanpa ancaman gitu. Jadi aktivitas tindakan perkosaan itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa pelakunya itu bertampang seram, kemudian pakai senjata tajam untuk nodong korbannya, dan ya korbannya teriak-teriak gitu ya. Bayangan kita kan umumnya seperti itu, tapi enggak seperti itu loh gitu. Yang misalnya bapak tiri gitu kan, dia memperkosa anak tirinya yang bahkan masih balita atau masih usia katakanlah 8 tahun, 7 tahun kayak gitu, itu dia manipulatif teknisnya gitu. Jadi misalnya ketika mandi gitu ya, sorry kalau teman-teman ada yang triggered ya, mohon maaf aku ingin menceritakan satu deskripsi gitu kan. Terus misalnya misal dilus-lus gitu alat kelaminnya si balita perempuan ini, si balita perempuan ini tuh kan belum bisa ya mendefinisikan itu sebagai pelecehan seksual gitu. Nah, si bapaknya ini tuh bisa jadi apa namanya, bapak ini sayang loh sama kamu, kamu cantik ya nak gitu. Terus oh jangan bilang siapa-siapa ya, bapak ngelakuin ini aku kasih kamu duit 5.000 atau aku kasih kamu permen gitu. Dan misalnya terjadi penetrasi, si balita perempuan ini tahu misalnya vaginanya ini rasanya sakit sekali gitu. Tapi dia karena udah diancam ya, sebetulnya nggak boleh cerita ke siapa-siapa, tapi cara menyampaikannya tuh sangat halus gitu. Jangan bilang ke ibumu loh, misalnya. Jadi oh ini aku kasih uang, kalau enggak nanti gimana gitu ya. Jadi bayangkan dari peristiwa itu aja, satu tindakan yang sangat keji, itu ada tindak perkosaan, itu aja bisa sangat manipulatif seperti itu gitu. Bisa sangat manipulatif, dan itu karena gendernya tadi kan sangat timpang ya, dari bapak ke balita itu kan berarti bahkan belum punya pengetahuan gitu. Jadi ketika dia dimanipulasi itu dia secara relasi kuasa menjadi sangat lemah. Udahlah fisiknya nggak kuat, nggak punya pengetahuan, itu kan lapis opresinya tuh berlapis-lapis gitu. Nah, sama juga gitu Mas, misalnya kenapa tetap disebut kekerasan, karena aktivitas ini tuh menyerang tubuh dan martabat kemanusiaan seseorang gitu, dan ada efeknya. Jadi kan dampak yang dialami oleh korban itu banyak gitu. Kalau KBGO ini yang paling sering misalnya dia akan, tentu saja semua peristiwa kekerasan itu akan secara umum membuat korban menyalahkan diri sendiri ya. Jadi pasti itu respon utamanya itu adalah menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya aku tadi harus lewat jalan itu? Kenapa aku harus sendirian lewat jalan itu? Kayak gitu-gitu. Kalau misalnya itu terjadi online, misalnya harusnya aku nggak mengunggah foto itu ya, harusnya aku misalnya, ya dia menyalahkan diri sendiri dulu. Dan yang kedua adalah dia akan menarik diri atau mengisolasi diri gitu. Misalnya dia ada misalnya foto dia diedit oleh pelaku, diubah sebagai tubuh telanjang orang lain gitu kan. Nah, terus dia itu akan sangat malu gitu, kemudian dia bisa deaktif akun Facebook, deaktif di Twitter, deaktif di Instagram, dia nggak akan muncul dimanapun gitu. Padahal kita tahu bahwa hari ini apa sih dari diri kita yang nggak online gitu.
Hari Iya, ini tuh dari aku, dari kepala ini sampai kaki ini tuh online semua gitu ya. Bahkan aku iya, beli terasi aja online gitu. iya, Jadi ya gitu. Ketika bayangkan berarti ketika kamu udah mengisolasi diri dari aktivitas onlinemu atau identitas onlinemu itu dimatiin, berarti kamu udah nggak ada gitu. iya. Mm-mm. Gitu. Jadi, jadi banyak banyak sekali juga ya. Maksudnya kalau yang saya tangkap itu adalah kekerasan bahwa bukan hanya fisik doang, tetapi ada Hmm, 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 intensi untuk menyerang psikologi atau mental mental hmm, juga hmm, hmm, kepada yang tadi disebut sebagai gendernya lemah tadi ya Mbak. Tapi hmm, kalau hmm. kita lihat-lihat apa sih maksudnya yang sangat familiar banget atau banyak kasusnya yang terjadi itu tindakan seperti apa sih Mbak yang banyak sekali terjadi baik laki-laki juga dia menghadapi terus kemudian juga perempuan menghadapi di online itu seperti apa sih yang banyak mungkin mungkin pertanyaan dari yang sering banyak diadukan misalkan. Oh, yang teman-teman pasti tahu gitu ya, itu ya kayak pelecehan seksual ya, verbal harassment. Jadi itu dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Misalnya kalau perempuan tuh teman-teman tahu yang komentar ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang bulat tapi itu kan referensinya kan ke mengomentari dengan tujuan merendahkan bentuk tubuh perempuan kan Iya, gitu. Jadi dan ini tuh udah anak-anak SD kayak gitu tuh dianggap iya, sebagai bercandaan yang iya, dinormalisasi komentar-komentar yang merendahkan tubuh perempuan iya, ini gitu. Terus juga waktu itu yang kita miris banget misalnya ada petugas BMKG, inget nggak yang waktu itu videonya viral di Twitter, dia sedang menjelaskan ramalan cuaca dengan memakai baju seragam karyawan BMKG dan hmm, dia pakai kerudung gitu. Karyawan ini tuh pakai kerudung, tapi isi komentarnya itu ya itu ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang bulat kayak gitu. Dan itu sedih banget sih, maksudnya kayak menggambarkan betapa primitif ini orang-orang yang apa sih gitu ya, padahal artikulasi penyampaian Mbak BMKG itu sangat bagus loh pada saat itu dia sebagai iya, penyampai informasi gitu, hmm, public speakingnya tuh bagus gitu. Terus misalnya banyak juga ternyata misal ada atlet laki-laki gitu ya, terus nggak pakai baju gitu, terus ada oh roti sobek rahimku anget gitu, dan itu tuh ribuan gitu ya yang ngetik komentar itu tuh juga perempuan-perempuan yang apaan sih gitu loh, iya, maksudnya kayak yang itu tuh beneran kayak mereka kemudian itu banyak juga komentar-komentar yang lebih sebetulnya lebih parah sih dari komentar rahim anget ya, misalnya kayak iya, dek ini gitu, dek atlet ini mau bobok sama tante nggak kayak gitu. Jadi hmm, itu kan sama aja sebetulnya gitu. Ada juga perempuan-perempuan yang uh, ketika melihat tubuh laki-laki itu ya itu tadi ya merendahkan tubuh dan hmm, martabat seseorang gitu. iya, iya, Dan dia merasa bahwa oke itu mungkin lucu rebel gitu. Padahal ya hmm, laki-laki juga punya rasa takut loh. Laki-laki ketika dia satu orang gitu ya membaca komentar dari ribuan perempuan yang misalnya ingin tidur sama dia gitu ya, dia merasa terancam juga gitu loh, iya, iya. gitu kan. Iya, benar sekali sih, Mbak. Jadi kayak tetap intinya merendahkan itu ya, terus Mhm. dalam tanda itu Iya, mengobjektifikasi tubuh tubuh seseorang. betul, Ya, objectify. ya mengobjektifikasi bahwa melihat tubuh seseorang itu sebagai entah target atau apa dan sebagainya gitu loh, yang dalam intinya Mhm. merendahkan. Nah, nah tadi kan kita juga pas dibuka tadi kita udah setahun anniversary pandemi kita setahun ini. Nah, kalau bisa Mhm. dilihat itu ya kita udah tinggal di rumah dan juga segala aktivitas bener kata Mbak Kalis tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya online gitu loh. Mhm. Gimana sih data-data yang saat ini muncul gitu Mbak di Betul. setahun kita jarang ketemu sama orang, apakah kekerasan seksual Hmm. semakin tidak banyak terjadi atau seperti apa sih Mbak? Ya, jadi kalau KBGO di masa pandemi ini itu ternyata nggak hanya Indonesia yang angkanya naik ya, Oh, tetapi data global gitu, even negara-negara maju yang kayak Australia gitu-gitu,
itu tuh juga naik nih untuk kekerasan berbasis gender yang paling tinggi jadinya angkanya itu tuh kekerasan berbasis gender online yang sebetulnya bisa dipahami ya. Jadi misalnya di lembaga pendidikan biasanya konsultasi skripsi ngadep langsung, sekarang konsultasi skripsinya online. Iya. Nah, terjadilah itu akhirnya keprimitifan dosen kepada mahasiswanya yang modus-modus lewat WhatsApp, kamu kalau konsultasi seperti ini kayak gitu tuh ada gitu. Terus kemudian di dunia kerja. Jadi di dunia kerja ini bukan hanya ruang kerja ya, teman-teman. Jadi kan kita berpikir bahwa dunia kerja itu kan berarti ruang kerja di kantor aja. Enggak gitu. Jadi ketika teman-teman WFH, itu juga dunia kerja. Di rumah itu berarti juga dunia kerja, karena teman-teman melakukan pekerjaan juga gitu. Kemudian ada pekerja informal gitu, karena dia juga kerjanya di rumah, biasanya nggak punya kantor, itu berarti juga dunia kerja, dan itu tuh harus aman juga gitu. Iya. Nah, ada misalnya bos yang speak ke karyawan dengan cara yang kemudian merendahkan, atau misalnya ketua tim project tertentu gitu ya, yang speak ke karyawan yang dengan tujuan yang merendahkan gitu. Terus juga orang-orang dalam relasi romantis nih ya, karena lama nggak ketemu LDR, kemudian ya itu maksudnya pemaksaan untuk kirim pap gitu ya, tapi maksa gitu. Kirim pap dong sayang gitu ya. Kalau pacarnya nggak mau ya udah dong, jangan dikirim gitu, jangan dipaksa-paksa buat ngirim gitu. Tapi terus ada pemaksaan itu, kemudian juga ada persebaran konten yang non konsensual itu tuh juga banyak kayak gitu-gitu. Dan itu tuh dialami sebetulnya nggak hanya yang dalam pacaran ya, dalam pernikahan juga banyak kayak gitu. Jadi penyebaran konten intim non konsensual gitu. Kayak kalau disebut itu revenge porn ya, Mbak. Kita udah sebetulnya ya di kalangan penggerak di isu kesetaraan gender itu kita udah nggak pakai tuh istilah revenge porn, Roni. Jadi kalau revenge porn itu kan revenge itu kan artinya balas dendam ya. Jadi seolah-olah kemudian korban itu boleh dibalas dendamin dengan cara-cara kekerasan kan. Padahal yang nggak boleh gitu. Maksudnya korban tuh tetap aja korban. Jadi revenge porn itu kayak masih ada muatan-muatan victim blamingnya gitu loh secara istilah. Nah, sekarang kita pakainya istilahnya tuh non-consensual intimate images. Jadi bahasa Indonesianya penyebaran konten intim non konsensual gitu. Iya. Jadi kalau banyak juga ya ternyata variasinya kalau dilihat dari karena kan ini sebetulnya isu baru gitu ya. Jadi kalau ada kita masih mengenal istilah baru lagi, terus ternyata keliru, itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting kita itu terbuka buat belajar. Aku pun gitu ya, teman-teman aktivis perempuan pun masih sama-sama belajar juga hal-hal yang baru kayak gini gitu. Iya, karena range-nya juga tadi maksudnya kayak awalnya yang dari dunia nyata kemudian ke dunia offline tuh ternyata penyebaran non konsensual. Ya, intimate image tadi gitu loh, terus kemudian bahkan kan kita masih memproses gimana ya, maksudnya cara mencari keadilan untuk isu ini karena baru kan gitu. Iya, terus kalau seperti itu, nah kalau kita merujuk kepada dunia yang nyata tadi misalkan ada tuh RUU penghapusan kekerasan seksual yang kita ya maksudnya Roni juga advokasi juga sih terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual. Itu karena banyaknya terjadi di dunia nyata loh Mbak gitu loh. Nah, ini lagi ketika pandemi orang-orang banyak di rumah terus kemudian di online gitu. Ternyata banyak juga loh yang terjadi. Ini seperti apa sih urgensinya kalau ini dihubungkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual, Mbak? Jadi kekerasan online terus kemudian RUU penghapusan kekerasan seksual. Kebanyakan kasus kekerasan berbasis gender online ini kemudian nggak bisa dicarikan keadilan gitu ya di jalur hukum itu karena ya belum ada, memang nggak ada perangkat hukumnya kan gitu.
Iya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual aja sementara kita cuma punya ya pasal 289 KUHP ya tentang pencabulan dan juga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apalagi yang online gitu loh. Itu kan masih sangat baru, belum ada perangkat hukumnya. Sehingga kemarin kalau kita melihat kasus Gilang Bungkus ya, itu terus orang-orang kan pada heboh tuh karena Gilang itu ternyata dipidana 5,5 tahun gitu. Terus orang-orang wah gila nih nggak pakai RUU PKS aja bisa 5,5 tahun gitu. Kita nggak boleh berbahagia dengan itu karena ternyata Gilang itu kan dituntut dengan 3 hal. Pertama UU ITE, kedua Undang-Undang Perlindungan Anak karena korbannya mahasiswa baru yang mungkin dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu masih dikategorikan anak-anak, dan yang ketiga itu pasal pencabulan gitu. Dan Gilang itu kasusnya diproses dengan cepat karena terlanjur viral dan karena waktu itu ya polisi udah statement bahwa kita pasti akan mengusut kasus itu gitu. Dan bukti-buktinya itu ada gitu kan, ada. Jadi si korban itu memfoto dirinya ketika dia jadi korban, kemudian screenshotnya itu ada kayak gitu. Nah, tetapi kan lah Gilang kan diprosesnya pakai UU ITE gitu loh. Itu bukan sesuatu yang membahagiakan kita karena berarti itu tidak menumpas akar masalah kekerasan seksual gitu. Itu diada-adakan aja untuk mengusut kasus ini. Bagaimana dengan ragam jenis kekerasan seksual lainnya yang biasanya itu nggak ada bukti gitu. Yang paling susah untuk korban kekerasan seksual itu kan sebetulnya menghadirkan bukti, Roni. Jadi misalnya karena definisi perkosaan itu kan penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan dan harus mengeluarkan air mani. Sehingga ketika korban itu melapor ke APH, ke alat penegak hukum, yang ditanya pertama kali adalah CD yang ada air maninya itu mana gitu. Padahal sebagian besar korban perkosaan itu setelah mengalami perkosaan biasanya dia langsung ketakutan, dia jijik sama dirinya sendiri. Yang paling pertama dilakukan oleh korban perkosaan tuh biasanya mandi berkali-kali gitu kan, justru untuk menghilangkan jejak karena dia jijik sama dirinya sendiri, kemudian dia membakar pakaiannya gitu, kemudian dia mengisolasi diri gitu karena dia malu sama masyarakat dan sebagainya gitu. Ini yang membuat susah ketika kita mencari keadilan untuk korban perkosaan gitu. Jadi jangan sampai dulu ketika itu Gilang diproses kok nggak kayak gitu. Kita memikirkan ribuan kasus lainnya yang nggak viral, yang nggak semudah itu menghadirkan bukti-bukti kayak gitu, dan yang nggak bisa diproses pakai UU ITE. Dan itulah pentingnya kita tetap mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, yang penting yang tadi Mbak Kali sebutin bahwa Gilang tuh dijerat oleh 3 UU ya, ITE, Perlindungan Anak dan pencabulan. Nah, ini kan semuanya hanya berperspektif si pelaku aja sih sebenarnya gitu ya, Mbak. Kalau di RUU nah orang-orang yang tadi kalau balik lagi ke definisi yang tadi bahwa diserang tubuhnya, psikologinya dan martabatnya juga gitu loh. Tapi kan gimana kalau hanya menghukum seperti ini, kalau tidak dengan menggunakan apa sih yang sebenarnya ditawarkan oleh RUU penghapusan kekerasan seksual ini gitu loh kepada mereka yang mendapatkan serangan atau merasa ketakutan, psikologinya terganggu gitu. Betul, jadi tadi ya ketika UU ITE dan sebagainya tuh sebetulnya kan dilakukan untuk memperberat pidananya si Gilang. Karena untuk membuktikan komitmen bahwa perguruan tinggi ini berkomitmen kok untuk menyelesaikan kasus ini gitu kan, dan kasusnya keburu viral juga kayak gitu. Tetapi benar kata Roni, RUU penghapusan kekerasan seksual itu berbicara lebih dari itu. Karena yang dimaui oleh RUU penghapusan kekerasan seksual yang pertama itu adalah mereformasi tradisi yang salah selama ini pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual gitu.
Dan reformasi itu dilakukan di berbagai lini. Yang pertama adalah tentu saja di alat penegak hukumnya sendiri gitu. Iya. Jadi misalnya ada rekomendasi bahwa korban itu harus diperiksa oleh polisi perempuan biar dia lebih nyaman ketika bikin berita acara pidana gitu. Atau ya harus misalnya polisi laki-laki tapi yang punya perspektif korban gitu. Jadi itu yang disarankan oleh RUU penghapusan kekerasan seksual. Terus kemudian korban ini wajib mendapatkan pendampingan hukum gitu. Karena yang namanya melapor secara hukum itu tuh pertama kosnya mahal gitu. Jadi kebanyakan korban kekerasan seksual itu kan miskin ya. Dan ngelapor secara hukum tuh mahal gitu. Kamu butuh transport, kamu butuh apa, kamu berarti kamu gak kerja gitu kan, kamu cuti, dan kamu harus meluangkan waktu kan, bolak-balik ke kantor polisi untuk ngusut kasus kayak Bu Baik Nuril itu kan sampai dia dan suaminya kehilangan pekerjaan gitu, untuk dia bolak-balik ngurusin kasusnya gitu. Terus alat pendamping hukum juga nggak semua orang punya akses gitu. Jadi RUU penghapusan kekerasan seksual itu juga mewajibkan korban itu punya hak untuk mendapatkan pendamping hukum yang berperspektif korban. Terus kemudian ada lagi adalah kalau misalnya dalam prosesnya korban itu masih kan selalu ya menghadapi korban kekerasan seksual itu sebetulnya sulit dan kompleks gitu. Jadi bisa jadi misalnya setelah 6 bulan gitu, dia pemulihan psikis, dia merasa oke, aku siap untuk ngadep polisi gitu ya. Tapi ternyata ketika sampai di kantor polisi, dia ditanya, tiba-tiba dia teriak-teriak lagi, terus dia pingsan lagi gitu kan. Jadi ya itu gitu, itu menggambarkan kompleksitas kondisi korban kekerasan seksual gitu. Mungkin teman-teman ada yang nonton 27 Steps of May gitu kan, yang film yang main Rehanun, itu mungkin teman-teman bisa memahami gitu kondisi korban kekerasan seksual itu traumanya itu seberat itu gitu. Jadi RUU penghapusan kekerasan seksual juga merekomendasikan kalau korban memang belum bisa ditanya-tanya, belum bisa melanjutkan proses hukum, itu nggak boleh dipaksa. Karena pemulihan itu adalah fokus utama RUU penghapusan kekerasan seksual. Pemulihan korban itu nomor 1 gitu. Terus ya ada banyak lagi ya. Jadi tapi kalau yang sekarang itu Mbak, RUU penghapusan kekerasan seksual, apakah juga mengenali kekerasan berbasis online ini gitu loh, berbasis online? Karena secara definisi itu sudah dibereskan gitu ya, definisi kekerasan seksual itu adalah seperti ini, maka yang online itu nanti juga mencakup itu gitu. Oh, jadi semuanya bisa juga ya Mbak dilakukan? Bisa. Iya. Nah, tapi maksudnya kalau saat ini kan belum ada juga sih, maksudnya benar katanya Mbak Kalis tadi bilang bahwa nggak ada sih perangkat hukum yang kemudian kita bisa gunakan, bahkan yang digunakan aja kalau udah viral aja gitu loh. Terus kemudian pembuktian juga susah banget, apalagi berhubungan dengan korban yang sudah psikologinya udah terganggu, kadang siap saat ini pada menit tertentu dia sangat ketakutan dan sebagainya gitu loh. Terus apa sih yang bisa dilakukan saat ini gitu loh, ketika teman-teman mendapatkan kekerasan berbasis gender online ini gitu loh Mbak? Karena kan ya kita tidak mau juga kan semua teman-teman juga mengalami yang seperti ini, kemudian psikologinya juga terganggu gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ya, tergantung level dari kekerasan yang dialami dan apa yang dimau teman-teman gitu. Misalnya waktu itu ada teman di Twitter gitu ya, yang dia fotonya diedit-edit dengan cara yaitu ya merendahkan seksualitasnya, dan itu diuploadnya itu di platform 9gag. Jadi ya kan, platform 9gag itu kan yang isinya kayak kadang-kadang ilustrasi-ilustrasi yang katanya dark jokes, tapi kadang-kadang ya agak mengganggu juga gitu kan. Nah, itu tuh dia dibikinin sampai 30 postingan gitu. Jadi ketika dia mengumumkan di Twitter gitu ya, teman-teman bantuin dong report gitu.
Jadi kalau teman-teman ada temennya yang jadi korban KBGO, terus minta tolong buat nge-report satu postingan, kalau bisa kita bantuin buat report gitu. Hmm. Karena gini, apa namanya, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itu kan gimana ya, walaupun mereka ini bilang bahwa mereka berkomitmen untuk melawan postingan yang mengandung bullying, Hmm. pelecehan, kekerasan, tapi nyatanya ya kalau kamu nggak centang biru itu nggak langsung itu mereka mengidentifikasi postingan itu sebagai pelecehan, bullying atau kekerasan gitu loh. Hmm. Tapi kayak harus butuh bantuan orang-orang buat nge-report rame-rame gitu Hmm. agar tahu bahwa oh kamu tuh dilecehkan di postingan tertentu, atau misalnya kamu didoxing nih di Hmm. akun lambe-lambean misalnya. Jadi harus kamu kamu apa minta tolong orang-orang buat nge-report rame-rame gitu. Tapi itu sih maksudnya dan itu susah banget Roni, karena misalnya kayak temen tadi di Iya. Twitter, dia diedit fotonya di postingan 9gag itu nggak satu postingan tapi langsung 30 postingan. Sehingga misalnya udah nih ada 500 orang di Twitter yang bantuin report. Terus Hmm. ada postingan kedua, postingan ketiga, postingan keempat. Jadi pelaku itu kan sakit ya sebetulnya ya. Iya. Uh, dia punya keluangan waktu, punya ya keluangan energi buat ngedit Iya. foto seseorang dan nguploadnya gitu loh. Jadi dan itu tuh akhirnya kan mungkin kalau aku waktu itu aku nyempetin ya sampai semua postingan aku bantuin report, tapi kan untuk orang-orang lain aku nggak tahu kan, maksudnya mereka nggak seluang waktu aku gitu buat bantuin report postingan pelecehan seksual online gitu. Terus kalau misalnya ya cuma itu sih maksudnya yang bisa kita lakukan, kita bisa report gitu dan bisa lumpuhkan akunnya rame-rame kayak Iya. gitu. Nah, kalau yang untuk ke ranah hukum, yang paling penting untuk teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman mendapatkan ancaman kekerasan seksual, misalnya via WhatsApp atau via media sosial, atau mendapatkan ancaman pemaksaan untuk mengirim konten intim misalnya Hmm. gitu ya, atau mendapatkan apa saja deh pokoknya percakapan, gambar atau video yang bermuatan konten seksual eksplisit gitu, Hmm. itu jangan dihapus dulu, justru Hmm. harus di Iya. screenshot dulu gitu. Iya. Karena bukti itu paling penting gitu. Nah, Iya. setelah teman-teman punya buktinya gitu ya, jadi di screenshot percakapan-percakapan yang Hmm. isinya ancaman-ancaman itu, sekarang udah ada banyak lembaga pengada layanan ya, seperti Iya. SafeNet gitu, terus ada Purple Code gitu, dan Jakarta Feminis, Komnas Perempuan, kayaknya banyak lembaga pengada Hmm. layanan yang bergerak di isu ini itu yang udah bersedia mengadvokasi gitu. Tapi ya, biasanya teman-teman nanti ada ngisi form online, identitas, terus apa yang diterima, tapi terus harus ada buktinya gitu. Jadi screenshotnya tetap harus ada, jangan dihapus dulu gitu. Iya. Jadi jangan, kalau kalau yang saya tangkap tuh jangan terbawa emosi dulu, tenang dulu, screenshot, karena Iya. tadi yang penting adalah pembuktiannya dulu untuk bisa kita Mm-mm. laporkan itu gitu loh. Jadi mungkin teman-teman yang Betul. menonton di sini kalau mendapatkan kekerasan berbasis online, gender online, tenang dulu, kumpulkan bukti-bukti yang banyak itu untuk kita bisa melaporkan itu. Dan tadi Mbak Kalis juga udah menjelaskan bahwa ada lembaga-lembaga pelayanan yang bisa diakses untuk pengaduan hal tersebut ya, karena memang kita belum ada perangkat hukum. Nah, tapi kan Mbak, kadang-kadang tuh kita yang misalkan Roni misalkan dapat pelecehan seksual, misalkan dibuat gambarnya sedemikian rupa yang Roni tidak suka dengan itu gitu. Tapi kan kadang-kadang orang di luar sana bilang bahwa ya makanya kamu jangan main Twitter loh gitu loh, jangan main Instagram, terus gimana gitu loh. Kadang itu yang membuat ini gimana sih sebenarnya kok bisa hal seperti ini muncul. Ya kan setiap orang sebetulnya punya batas privasinya masing-masing ya. Iya. Ada orang yang memang dia benar-benar nggak mau ngupload fotonya gitu, atau apa namanya, foto rame-rame dia juga nggak mau ikutan diupload gitu. Nggak tahu alasannya, ada alasan ideologis tertentu atau karena itu untuk data privasinya gitu, atau bahkan orang yang
dia bahkan nggak mau pakai nama lengkapnya misalnya. Iya. Tetapi kalau untuk aku atau untuk Roni yang orang-orang biasa ini kan ya, bagiku sosial media itu adalah identitas aja gitu. Jadi aku bermain sosial media ya dengan nama asli karena this is my identity gitu, dan ini adalah profile yang berkaitan juga dengan pekerjaanku ya kan. Kalau misalnya kita di platform LinkedIn atau di Instagram itu juga adalah ya dokumentasi misalnya apa yang ku kerjakan kayak gitu ya, aku memakai nama lengkap, terus aku juga mengupload foto diriku yang ya sesuai batas-batas privasiku. Misalnya aku tetap ya, setiap orang punya nilainya masing-masing gitu ya, dengan gaya berpakaian yang bagi dia ini masih modest kok gitu kan, dan itu setiap orang berbeda-beda gitu. Demikian pula dengan post dan sebagainya ya, setiap orang itu punya batas privasinya masing-masing. Dan seharusnya kalau kita mau maju nih, kalau kita nggak mau hidup di zaman yang primitif terus gitu, yang perlu diperbaiki kan ya mindset kita gitu dalam menghargai privasi seseorang, gitu loh. Dari sisi kita gitu kan, itu kita juga berusaha untuk menjaga data privasi kita, tapi kan data privasi itu misalnya yang kayak nomor KTP, nomor paspor gitu-gitu tuh nggak boleh memang disebar-sebarkan gitu loh. Jadi terus apa misalnya jangan berfoto telanjang di depan kamera, atau apalagi kayak memfoto bayi, termasuk ya untuk ibu-ibu jangan foto bayi dengan telanjang kayak gitu, karena juga ada banyak grup-grup pedofil gitu yang pelaku kekerasan seksual kepada bayi dan balita misalnya kayak gitu. Jadi kan itu kan basic value yang kita sama-sama udah tahu. Tapi yang namanya pelaku pelecehan seksual dan kekerasan seksual aja ya, walaupun kita udah menjaga data privasi, kita udah post yang apa ya, nilai-nilai kesopanan kayak gitu ya, buktinya tetap aja dirisak ya kan, tetap dibajak, terus tetap dilecehkan kayak gitu. Jadi ada dua ya Mbak, dari segi kita juga berhati-hati juga, tetapi masyarakat juga perlu keluar dari primitif tadi untuk tetap menghargai tubuh, menghargai privasi orang. Nah, kayaknya kita sudah 45 menit nih ngobrol. Sepertinya aku lihat pertanyaan-pertanyaan dulu dari teman-teman. Nah, ada 2 pertanyaan nih Mbak. Yang pertama dari @Ratna Kartesius. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana sebaiknya menyikapi gosip kasus perselingkuhan 2 personil musik yang sedang ramai ini? Sepertinya mungkin Mbak Kali sudah tahu ya siapa ini. Terus yang kedua adalah, sebagai pria bagaimana menyikapi trauma pelecehan seksual jika cerita hanya ditertawakan? Ini penting banget sih, karena kan selalu dipersepsikan, kok kamu lemah banget sih sebagai laki-laki gitu kan. Itu gimana Mbak Kalis menanggapi 2 pertanyaan yang tadi? Iya, kasus perselingkuhan 2 personil musik gitu ya, itu aja udah salah sebetulnya, karena harus ada kata dugaan perselingkuhan gitu ya. dua personil musik, karena kita nggak benar-benar tahu gitu kan. Nah, yang aku tangkap kemarin, aku juga ngikutin kasusnya kebetulan, karena Kalis ini adalah ya cukup up to date lah ya untuk dunia pergosipan. Jadi itu sedih banget gitu, karena media ternyata masih sangat menikmati untuk memproduksi bahasa-bahasa yang seksis, memproduksi bahasa-bahasa gosip gitu. Misalnya dengan apa ya, dengan tentu saja yang disudutkan kan kelihatan ya perempuannya gitu. Terus juga yang digali itu sampai juga seksualitasnya segala macam. Dan ternyata netizen juga menikmati itu gitu loh, dengan mengedit video-video yang itu tuh, kalau Roni ngamatin ya, meme-meme yang beredar di Twitter dan Instagram tuh bikin nangis banget deh gitu. Aku tuh nggak ngebayangin maksudnya gimana nih si anak perempuan ini gitu. Jadi meme-meme itu yang dengan kalimat-kalimat yang sangat merendahkan gitu, terus diedit-edit wajahnya dan sebagainya gitu ya. Jadi bener-bener gila gitu bullyingnya gitu, dengan
belum lagi dengan komentar-komentar netizen yang geruduk ya puluhan ribu yang itu di akun si perempuannya misalnya kayak gitu, padahal dia juga apa sih hubungannya sama hidup lo gitu kan juga Mm-mm. nggak gangguin lu juga gitu. Dan aku terutama ini sih maksudnya meme-meme yang beredar dan editan-editan video itu sih yang sedih banget gitu. Jadi ya apa ya, kalau teman-teman pekerja media sih sebetulnya ya jangan memproduksi bahasa-bahasa yang seksis itu gitu. Ya Mm-mm. kalau misalnya ingin melihat kasus ini secara profesional ya over both sides gitu loh. Maksudnya ya Mm-mm. ya interviewnya seperti apa, terus ingin Iya, mendudukan kasus ini tuh sebagai kasus apa gitu, dan bukannya untuk justru mengeksplorasi hal-hal privasi yang itu sebetulnya udah sangat berlebihan gitu. iya. Terus yang kedua adalah tadi pertanyaannya, uh, korban laki-laki ya, laki-laki korban kekerasan berbasis gender online atau korban kekerasan berbasis gender apapun ya yang offline juga, Mm-mm. sebetulnya laki-laki ini berada di posisi yang sulit gitu di dalam budaya patriarki yang selalu menuntut laki-laki untuk tampil maskulin, yang selalu menuntut laki-laki untuk tampil jantan, kuat, nggak boleh Mm-mm. nangis, nggak boleh ngeluh, seolah-olah laki-laki itu nggak bisa jadi korban kekerasan gitu kan. Dari kecil mungkin juga Roni ngerasain ya, misalnya laki-laki jatuh jelas-jelas lututnya lecet tapi mau nangis aja malu gitu, takut dikira Iya. cemen gitu. Atau misalnya kelahi sama temennya gitu ya, mau ngeluh gitu, mau takut terancam terus lari aja, kalau laki-laki malu gitu. Mm-mm. Laki-laki seolah-olah harus membuktikan diri, ya udah baku hantam, aku harus berani ngadepin ini gitu. Iya. Kalau lari tuh berarti lu cewek, lu cemen kayak gitu kan. Mm-mm. Nah itu sebetulnya beban buat laki-laki, sehingga ketika misalnya dia mengalami pelecehan Iya. seksual di dalam komunitasnya, akhirnya ya dia direndahkan gitu, alah lu gitu aja Mm. ngadu kayak gitu, laki-laki kok tukang ngadu. Atau misalnya ya, di kasus Gilang Bungkus itu aku kan ngebaca juga ya ribuan komentar Iya. yang ada Oh. di Twitter, di Instagram, itu kan Mm. korban justru dipersalahkan gitu, lu Iya. jelagian goblok banget sih gitu, masa dimanipulasi kayak gitu aja ketipu gitu. Mm. Jadi lu masa digituin sampai ketipu gitu, cowok apa bukan gitu ya. Jadi Iya. ketika laki-laki korban ini speak up, itu dia di denial gitu, lingkungan sekitarnya enggak menganggap suaranya itu Mm. valid gitu. Mm. Jadi kayaknya perlu juga gitu untuk membentuk komunitas-komunitas laki-laki baru yang memvalidasi suara korban kekerasan laki-laki gitu. Iya. Yang punya persepsi bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban dan laki-laki tuh boleh bersuara dan boleh mendapatkan advokasi ketika dia jadi korban kekerasan gitu. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang dari um, Feni Octaviana. Itu pertanyaannya, cap online yang ajakan berimajinasi ke arah yang tidak biasa, apakah tergolong pelecehan? Terus yang kedua, dari Ilham, yang diperdebatkan saat ini adalah tentang kekerasan, Mbak. Tapi selain itu adalah konsep konsen yang juga menjadi perdebatan. Kayak bagaimana komentar Mbak Kalis terkait perdebatan ini? Untuk pertanyaan pertama, aku bisa merekomendasikan kepada teman-teman kalau udah mulai misal chat sama seseorang terus kalian gak nyaman gitu ya dengan bahasa-bahasa yang digunakan gitu oleh teman chat kalian itu. Misalnya anak perempuan nih ya biasanya mulai dipanggil sayang, cantik, cinta gitu-gitu kan. Kalau udah mulai nggak nyaman gitu, mungkin dengan atasan di dunia kerja atau di organisasi ya, di kampus gitu-gitu, sampaikan gitu dengan komunikasi yang tegas bahwa maaf, aku punya nama, tolong panggil dengan namaku langsung aja, nggak usah pakai sayang, nggak usah pakai cinta, nggak usah pakai cantik karena aku nggak nyaman gitu. Jadi sampaikan yang kayak gitu. Terus misalnya ada chat-chat yang bertendensi
ajakan seksual dan sebagainya, kalian sampaikan dulu gitu. Sampaikan bahwa tolong ya, maksudnya aku nggak nyaman dengan caramu chat ini, hentikan gitu. Nah, tapi kalau dia misalnya masih terus berlanjut aja, kalian bisa kok langsung menunjukkan batas-batas kalian. Kalau kamu masih lanjut chat seperti ini, aku bisa screenshot chat kamu misalnya. Jadi kita juga harus pretend bahwa kita ini punya power gitu untuk melindungi diri kayak gitu. Jadi itu sih, karena juga pelaku itu juga harus diedukasi gitu loh. Apa jangan-jangan dia ngerasa bahwa ya udah gitu, maksudnya dari kecil dia dididik dengan tradisi yang seperti itu, seolah laki-laki tuh misalnya boleh ngegombalin semua orang gitu, dan dia harus tahu bahwa nggak semua perempuan tuh nyaman misalnya dengan gaya bahasa atau gaya percakapan dia, misalnya kayak gitu. Jadi kamu kuncinya, maksudnya kamu tadi ya, maksudnya sampaikan aja batas-batas kenyamanan kamu gitu. Kalau kamu kenal, kalau dia masih lanjut, baku hantam aja kayaknya lebih baik. Lagian udah dibilangin nggak ngerti-ngerti ya nggak. Terus kemudian untuk definisi kekerasan kayaknya tadi udah kita bahas ya, Roni ya di awal. Tapi dia mempertanyakan yang konsen itu sih Mbak, yang banyak diperdebatkan gitu kan. Saya nggak tahu ya sebetulnya perdebatannya tuh apa gitu, karena kita tahu bahwa kalau aku bisa menafsirin, karena kan seolah-olah kalau dipikirin ke konsen, ya udah seks bebas, terus kemudian lu bisa ngapa-ngapain gitu. Ya enggak lah, justru kalau kamu punya konsep konsen, kamu tuh tahu batas-batas kamu tuh di mana gitu. Kalau kamu memang nggak mau seks dengan seseorang, ya sudah, maksudnya ungkapkan bahwa saya tidak mau, batas pribadi saya gini. Bahkan ketika kamu nggak mau disentuh, ketika kamu paham konsep konsen, kamu bisa langsung menolak gitu. Dan orang yang memahami konsep konsen atau persetujuan seksual itu harus menghormati batas-batas privasi yang kamu jaga gitu. Itu justru ketika orang paham dengan konsen. Tetapi kalau orang tidak paham dengan konsep konsen, akhirnya dia langsung jerujuk gitu aja gitu loh. Misalnya kayak kalau di dalam budaya Indonesia ya, tradisi yang tradisional ini kan ada yang bilang bahwa perempuan diem berarti iya, ya nggak? Perempuan kalau berkata enggak, itu berarti malu-malu tuh aslinya iya. Itu tuh karena dia nggak ngerti konsep konsen. Gitu loh. Kalau dia ngerti konsep konsen, no means no. Yes means yes. Kayak gitu. Kalau perempuan udah bilang no, ya udah no gitu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jadi emosi deh gue. Jadi gitu loh. Jadi iya bener sih Mbak, karena kan banyak diselewengkan juga nih kan konsep-konsep di masyarakat kita gitu loh. Jadi padahal itu empower sebenarnya ya, konsep itu empower juga terhadap perempuan gitu. Justru mengajarkan dua-duanya sebetulnya, bahwa perempuan itu diajarkan untuk kamu tuh tubuhmu adalah milikmu, dan kamu itu bisa menolak hal-hal yang mengganggu batas-batas aman dan nyaman dari tubuh kamu. Gitu. Karena sedari kecil juga aku sebagai perempuan itu nggak dididik gitu loh, dengan aku hanya dididik bahwa gini, pendidikan selama ini kan perempuan itu harus kalau jalan harus mingkop gitu karena perempuan, terus harus gitu loh. Tapi kan itu nggak cukup gitu, sebetulnya itu nggak cukup gitu. Sedangkan laki-laki misalnya dididik dengan cara bahwa dia boleh melakukan apapun gitu, bahkan kejantanan itu kan misalnya makanya kalau di laki-laki tuh ini bercandaannya, bahkan lombanya aja lomba panjang-panjangan pipis. Jadi kalau pipis tuh ya kan ada tuh ya yang bercandaan kayak gitu. Itu untuk apa? Untuk membuktikan kejantanan atau maskulinitas gitu. Bayangkan secara seksualitas itu laki-laki tuh seterbuka itu, sedangkan perempuan dididik untuk sangat tertutup gitu kan. Untuk dalam seksualitas gitu. Nah, justru konsen itu kamu dididik gitu loh untuk tahu bahwa tubuhmu adalah milikmu dan kamu berhak untuk menetapkan batas-batas privasimu, dan kamu boleh bilang tidak ketika batas-batas privasimu itu dilanggar, ketika batas-batas rasa aman dan nyaman itu dilanggar, dan kamu dididik untuk bisa berkomunikasi dengan tegas, kalau enggak bilang enggak gitu. Justru gitu. Ya, jadi memberdayakan gitu ya, baik juga yang perempuan, tetapi juga
di masyarakat secara umum untuk memahami konsen itu. Nah ini kayaknya udah mau 1 jam nih kita Mbak, dari kayaknya kita langsung ke penutup dari Mbak Kalis terkait pesan-pesan bagaimana kita terhindar dari KBGO, terus kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk dalam tanda kutip menggunakan media online secara bijak, seperti apa Mbak Kalis? Mungkin untuk KBGO sendiri sebetulnya ada langkah-langkah yang paling dasar ya, yang bisa kita lakukan untuk melindungi data privasi. Misalnya kayak ada autentikasi dua langkah. Di WhatsApp udah belum teman-teman, terus di Gmail-nya, di akun emailnya, terus di akun-akun yang lain. Jadi kalau misalnya autentikasi 2 langkah itu kan misalnya ada percobaan akun lain yang masuk atau mau ngehack, itu kita harus konfirmasi dulu ke nomor HP kita, atau harus pakai kode-kode tertentu, kayak gitu-gitu tuh penting gitu. Terus kemudian password juga kan, bikin password yang susah, jangan password tanggal ulang tahun pacar. Terus setiap sebulan sekali password itu di-refresh, diperbarui gitu, jadi diganti-ganti passwordnya. Terus kemudian apalagi ya, itu sih maksudnya untuk mengembangkan tradisi-tradisi yang simpel-simpel aja. Misalnya kalau kamu mau ngupload foto seseorang di akun kamu, itu izin dulu ke orangnya itu. Aku mau ngupload foto yang ada kamunya, boleh ya, buat asik-asikan aja kok, captionnya nggak macem-macem, misalnya kayak gitu. Jadi jadi itu kan hal-hal yang simpel yang kita tuh belum terbiasa gitu untuk menghormati data privasi seseorang kayak Mbak, gitu. Iya, makasih ya Mbak, makasih. Makasih udah perbincangannya panjang banget ini, tapi yang dapat saya simpulkan adalah bahwa ini adalah kekerasan seksual berbasis online ini adalah kepanjangan dari yang terjadi di dunia nyata, terus kemudian objektifikasi, terus juga yang dilakukan untuk merendahkan martabat seseorang. Terus tapi relasi kuasa juga bermain di sini, dan kita juga perlu hati-hati untuk terus menggunakan media online secara bijak. Terima kasih Mbak Kalis atas waktunya untuk berbincang-bincang. Makasih teman-teman yang udah gabung dari tadi ya. Thank you. Thank you. Bye. Makasih Mbak Kalis.